Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah dan juga apa kabar penonton di studio? Senang sekali saya Rita Darmayanti kembali menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan? Pemirsa, kita tahu usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM merupakan sektor yang potensial dalam mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan yang juga pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masa pandemi 2 tahun kemarin tentunya ini menjadi tantangan dan juga kesulitan bagi perekonomian global di mana termasuk perekonomian nasional dan juga pemerintah terus mengupayakan pemulihan ekonomi yang salah satunya dengan memanfaatkan potensi yang ada khususnya di sektor UMKM. Dan pengembangan produk lokal dan juga digitalisasi pun ditempuh sebagai langkah untuk menghadapi tantangan yang diharapkan dapat terciptanya inovasi yang akan memperluas pasar produk-produk UMKM di Provinsi Banten, tentu saja di pasar global. Dan di hari ini kita akan membahas satu buah tema yang menarik terkait dengan perluas pasar UMKM melalui potensi produk lokal dan media digital. Dan selama 1 jam ke depan kita sudah bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Yang pertama ini ada Ibu Hajah Desi Yusandi SE selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Apa kabar Ibu Desi? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan seperti apa nih UMKM gitu kan perkembangannya terkait dengan dunia digital yang sekarang semakin berkembang juga ya Bu ya. Enggak. Dan kita juga sudah bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Pemirsa, ini ada Bapak Agus Mintono, SHMSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah Bu. Kita ketemu lagi nih Pak Agus ya. Masih seputar Sekian kali UMKM ya. Iya Bu. Karena memang sekarang kan setelah masa pandemi melanda juga kita harus ada suatu gebrakan gitu ya untuk meningkatkan UMKM di Provinsi Banten seperti itu Pak Agus ya. Iya Bu, iya. Dan kita juga sudah mengundang dari tokoh masyarakat. Pemirsa, ini ada Bapak Dr. Andes Haji Babai Suciwandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Babai? Alhamdulillah. Nah sehat. ini yang satu tokoh yang sudah lama juga nggak ketemu, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Sepertinya masih gini-gini aja nih kondisinya nih, Masya Allah. Sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Baiklah, dan kita juga sudah bersama dengan teman-teman ini dari masyarakat Kota Serang. Halo semuanya, apa kabar? Dan pemirsa, perlu diketahui kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan ya, sudah menjalankan protokol kesehatan dan juga sudah melakukan vaksin ketiga atau booster. Dan baiklah, sebelum kita masuk lebih jauh membahas tema kita pada hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Desi ini terkait kita tahu bahwa usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini merupakan sektor yang sangat potensial ya Bu ya, dalam mengurangi angka pengangguran, kemudian juga untuk meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Apa komentar Anda nih Bu? Kalau menurut saya sih UMKM hadir dalam rangka membantu mengurangi pengangguran itu tepat sekali. Begitu juga UMKM hadir di tengah masyarakat hari ini tepat sekali dalam rangka membantu untuk mendapatkan penghasilan. Karena saat ini semuanya kita tahu pandemi Covid. Jadi UMKM itu tepat, Mbak. Oke, kalau Ibu melihat perkembangan UMKM di Provinsi Banten dari tahun ke tahunnya seperti apa sih Bu? Kalau sekarang sih sudah alhamdulillah ya Mbak, sudah mulai maju, tambah rame. Terus juga sudah mulai banyak juga yang udah mulai mengikuti perkembangan dengan cara digital sekarang Mbak. Bukan hanya jualan di lingkungan rumahnya saja. Oh, jadi memanfaatkan teknologi digital ya Bu ya? Sudah mulai. Melalui WhatsApp dan lain sebagainya seperti itu ya? Tokopedia sudah mulai buka lapak, ada juga yang sistem online pribadi ya Mbak ya, sekarang juga sudah ada. Oke, lalu kalau misalnya kita tahu juga kemarin kan sempat diterjang pandemi COVID-19 nih Bu selama 2 tahun. Bagaimana Ibu melihat kondisi UMKM di Provinsi Banten? Karena memang kita juga tahu banyak sekali nih Bu yang melakukan gulung tikar ataupun juga melakukan PHK kepada para karyawannya. Kalau sekarang sih kayaknya udah mulai rame ya Mbak ya, sudah mulai kelihatan gitu ya. Yang awalnya mungkin kemarin redup, nggak bisa jualan, nggak bisa juga mungkin mereka ikut di acara-acara keramaian karena memang aturan pandemi COVID. Sekarang ini sudah mulai beda. Betul. Di pelosok kita udah mulai ada kegiatan-kegiatan seremonial, bazar segala macam. Begitu juga gerai-gerai yang ada di tingkat kecamatan, saya lihat juga pada saat saya turun ke bawah sudah mulai juga buka lagi gitu kan. Begitu juga kaitan dengan mal-mal sekarang di daerah perkotaan, mal-mal sudah hampir semuanya buka. Sehingga akhirnya UMKM kita ini sudah mulai hidup kembali dan maju kelihatannya. Oke, jadi memang kondisi pandemi COVID-19 ini juga dijadikan sebagai peluang juga ya untuk bisa bangkit ya Bu ya? Iya, alhamdulillah.
Oke, baiklah. Bu Desi, saya beralih dulu ke Pak Kadis. Ini terkait dengan Pak Agus. Kita tahu kondisi pandemi ini kemarin banyak sekali UMKM yang tadi sudah dikatakan bahwa gulung tikar ya Pak ya. Dan juga lantas bagaimana sih kondisi UMKM di Banten saat ini dan dukungan apa saja nih Pak yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dan juga UMKM kepada para pelaku UMKM sendiri? Ya, terima kasih. Terkait dengan kondisi UMKM dewasa ini, memang tentunya UMKM terdampak COVID-19. Tapi kondisi mereka masih bisa survive walaupun tidak bisa katakan lari gitu ya, tapi secara itu masih bisa hidup walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas-batas seperti itu. Nah, terkait dengan kegiatan Dinas Koperasi UMKM untuk mengantisipasi dan membantu rekan-rekan UMKM dalam menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap melaksanakan katakanlah pelatihan-pelatihan peningkatan sumber daya manusia, katakan seperti pelatihan aplikasi keuangan, terus juga pelatihan digital marketing terkait dengan pemasaran melalui digital. Kan kita seperti kita bersama bahwa pada umumnya atau sebagian besar pelaku UMKM itu kan menurut kita lihat dari sisi di lapangan itu masih kurang akrab terhadap yang terkait dengan IT. Oleh karena itu perlu disosialisasikan supaya familiar, supaya menguasai. Sebab walaupun secara umum pada pandemi COVID ini UMKM banyak yang terdampak, tapi ada beberapa UMKM yang justru mengalami peningkatan dalam masa pandemi ini. Yaitu UMKM yang menggunakan digital marketing sebagai sarana pemasaran. Kan begitu dilakukannya dinyatakannya pandemi COVID-19, otomatis pemerintah mengadakan suatu aturan social distancing yang mana menjaga jarak antara sesama katakanlah sesama masyarakat, yang mana hal ini akan menghambat proses pemasaran. Kan pemasaran secara manual itu biasanya kan head to head, langsung ketemu kan antara pembeli dan penjual. Nah, begitu dengan adanya COVID, otomatis itu terhalangi. Bahkan ini terdampak juga pada perusahaan-perusahaan besar yang semestinya dia bisa sesuai target. Begitu COVID mendunia, otomatis diadakan suatu social distancing sehingga menghambat realisasi kontrak-kontrak tersebut, sehingga berdampak pada banyaknya karyawan perusahaan besar itu dirumahkan bahkan di PHK. Ini dari sisi dampak COVID. Dengan adanya digital marketing, jadi pelaku usaha UMKM itu bisa menawarkan dari dalam rumah, dia menggunakan IT, dia menggunakan internet untuk menawarkan produk-produknya tanpa harus bersentuhan, tanpa harus berdekatan dengan calon pembeli. Jadi kondisi pandemi COVID-19 kemarin ini yang memang UMKM yang justru sudah memiliki digital marketing yang baik, itu memang dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya? Yang malah bisa maju gitu. Nah itu, jadi pentingnya sosialisasi ke teman-teman UMKM itu terkait dengan perlu adanya solusi untuk alternatif bagi pemasaran, tidak hanya pasar secara manual, tetapi juga pemasaran secara digital. Bahkan di Pemprov Banten sendiri telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan gubernur tentang juknis bela pengadaan, belanja langsung pengadaan untuk UMKM. Di situ pelaku UMKM dapat mengakses ke lebih kurang 20 sampai 30 toko daring yang ada di Banten untuk mempromosikan produk-produk UMKM-nya ke marketing, ke toko daring tersebut. Oke, Pak Agus tadi kan dikatakan bahwa ini jadikan angin segar gitu kan bagi para pelaku UMKM pada saat kemarin masa pandemi COVID-19 2 tahun di mana kita ada pembatasan gitu kan, ada PSBB dan lain sebagainya. Lalu kalau misalnya untuk kondisi dari teman-teman UMKM yang mungkin memiliki kekurangan dari sisi digital marketing ya, ini bagaimana kondisinya sampai dengan saat ini dan juga ada berapa jumlahnya sih Pak? Ya, kalau secara keseluruhan kita tidak bisa menyebutkan, karena kan kita perlu penelitian berapa banyak yang menguasai digital marketing, mungkin belum terlalu banyak dibanding sama yang kondisi sekarang UMKM yang sekarang. Oleh karena itu, kebetulan kondisi pandemi mulai reda,
maka mereka mulai menggeliat lagi seperti katakan Bu Desi itu. Jadi sekarang kondisi teman-teman MK mulai menggeliat lagi karena sudah dikurangi larangan-larangan sewaktu berlakunya COVID itu sudah mulai dilonggarkan sehingga kita bisa berinteraksi seperti sedia kala. Nah, di situ mulai akan itu lagi katakanlah akan berangsur-angsur normal seperti itu kondisinya. Sekarang alhamdulillah mulai UMKM udah mulai berjalan menuju ke arah normal seperti itu, Bu. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Babai terlebih dahulu. Pak Babai, ini melihat kondisi pandemi COVID-19 saat ini kan tadi sudah dikatakan oleh Pak Kadis sendiri ada yang memang bisa memanfaatkan momen pandemi tadi sebagai apa ya namanya interaksi digital marketing gitu kan. Namun ada juga yang mungkin gaptek sehingga gulung tikar dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Babai menanggapi hal tersebut? Baik, terima kasih Pak Kadis, Bu Dewan. COVID-19 ternyata membawa hikmah. Karena itu kita tidak boleh suudzon terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Karena ternyata di balik musibah itu terkandung hikmah. Kalau saya lihat data, saya mulai dari lihat data dulu punten Pak Kadis. Di BPS itu 2018 UMKM dan koperasi di Banten itu 4,07 juta. Berikut yang tidak legalitasnya masih ini ya kan ada. Kalau yang legalnya sekitar 150 ribuan. Iya, meskipun data saya tidak temukan berapa sisa UMKM yang bertahan setelah COVID, tetapi kalau kita lihat misalkan dari sisi indikator laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten 2019-2020 itu kan terkontraksi cukup dalam. Iya. Minus gitu ya. Nah, tetapi 2021 sudah mulai dan 2022 sekarang sudah 5%-an kalau tidak salah, 4-5% dah. Saya kira sih kalau melihat tren itu tentu saja pertumbuhan UMKM yang sempat tadi diceritakan juga oleh Pak Kadis mungkin terdampak oleh COVID karena itu kan beriringan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Saya kira kita optimis UMKM di Banten pasca COVID meskipun belum 100% menurut pemerintah pusat bahwa COVID ini selesai, tetapi kan sudah sangat melandai ya dan kita juga sekarang sudah diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Saya malah ingin cerita persoalan karena kita bagian dari masyarakat yang sering berinteraksi lah dengan beberapa pelaku UMKM terutama yang tidak terdaftar, tidak memiliki izin usaha segala macam ya. Misalkan pengrajin emping, pengrajin gula semut di pedalaman-pedalaman gitu. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh mereka itu adalah satu soal permodalan memang. Modal, yang kedua soal sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga soal produksi. Produksi ini ada 3 selalu berkaitan. Satu dari sisi kuantitas jumlahnya. Iya. Kemudian dari sisi kualitas, di situ termasuk kemasan segala macam. Packaging. Yang ketiga kontinuitas, keberlanjutan. Kadang-kadang bulan ini produksi misalkan 1 ton, bulan depan cuma 1 kuintal gitu loh. Ini memang tergantung berbagai macam ini. Itu diantara persoalan yang terakhir adalah soal marketing, tadi sudah disinggung. Dengan ternyata pasca pandemi ini pengusaha yang menguasai digital itu lebih eksis. Betul. Karena marketing dilakukan melalui sarana itu sekarang. Itu tadi saya bilang, makanya di balik musibah ternyata ada hikmah. Ada hikmah ya. Iya. Masih ada? Baik, saya beralih kembali nih ke Bu Desi. Bu Desi, tadi sudah diungkapkan juga oleh Pak Babai terkait dengan permodalan, kemudian juga SDM dan juga produksi nih terkait dengan permodalan. Bagaimana Anda menanggapi terkait dengan banyak sekali UMKM yang mungkin masih terkendala terkait dengan permodalan tadi sehingga tidak berlanjut untuk kontinuitas produksinya sendiri?
Saya sih secara pribadi ya selalu mengajak dinas terutama untuk bisa menjadi jembatan kepada dunia perbankan, memberikan anggaran juga kaitan dengan bantuan bergulir mungkin ya Pak Kadis ya. Iya. Yaitu harapan saya. Jadi sehingga ke depan apa yang diminta oleh dinas terhadap dewan ini, saya secara pribadi pasti akan mensupport. Insya Allah ini ke depan juga kaitan dengan pemulihan pandemi COVID ini, Dewan sudah siap. Berapapun yang diminta oleh dinas, insya Allah kita akan mensupport penuh. Apalagi tadi di perbankan kan ada KUR, ada memang kredit-kredit yang sifatnya nggak terlalu memberatkan, sehingga akhirnya ke depan ini pemulihan bisa lebih cepat, Mbak. Kalau terkait anggaran sendiri, berapa nih yang disupport dari DPRD sendiri untuk terkait anggaran untuk UMKM sendiri, Bu? Kalau secara pribadi sih, saya dan teman-teman pasti akan nilainya itu fleksibel ya, sesuai dengan program yang akan dibuat. Saya sih harapannya semaksimal mungkin, sebesar mungkin. Pak Kadis mau bikin pelatihan, oke. Mau juga mungkin mau sosialisasi langsung turun ke masyarakat juga oke, sehingga nanti apa yang diharapkan oleh kita, sosialisasi digitalisasi itu bisa benar-benar bisa terserap. Jangan sampai nanti seperti yang sudah terjadi, kita pernah juga loh memberikan anggaran kaitan dengan membuat sarana prasarana. Sampai hari ini belum juga dilaksanakan oleh dinas ya Pak. Mungkin nanti Pak Kadis bisa menjawab kenapa gitu, karena Dewan sendiri juga sudah memberikan anggarannya. Kalau nggak salah di tahun 2021 ada anggaran 10 miliar ya Pak ya, 10 miliar untuk sarana dan untuk prasarana. sarana dan prasarana, tapi belum juga ada ininya konkretnya yang bisa kita lihat. Mungkin itu Mbak. Jadi dari dukungan memang sudah disupport ya Bu ya secara Sudah, penuh ya untuk UMKM sendiri ya Allah dari DPRD Provinsi Banten, luar biasa. Boleh tepuk tangan sedikit mungkin? Baik, kembali lagi Pak Agus, ini Pak Kadis terkait dengan apa yang sudah dikatakan oleh Bu Desi, ini support anggaran sudah disiapkan ada 10 miliar kurang lebih tahun 2021, ini kemana Pak? Kenapa belum dijalankan untuk yang sarana dan juga prasarana tadi? Bisa dijelaskan mungkin? Oh iya, terima kasih Bu. Terkait memang benar beberapa waktu yang lalu, tepatnya mungkin sekitar tahun anggaran 2021 kita mendapatkan katakanlah dana sebesar seperti tadi yang disebut oleh Bu Desi, tapi kan ternyata ada itu namanya refocusing itu, refocusing untuk penanganan COVID kalau nggak salah tahun 2020 itu, COVID yang mana hampir di semua OPD itu anggarannya direalokasi yang semestinya untuk jadi untuk penanganan COVID, jadi semuanya dialihkan. Karena memang ini merupakan kepentingan yang lebih luas, karena komitmen masyarakat Banten ya kita sebagai OPD ya legowo seperti itu. Nah itu jadi ya kondisinya seperti itu. Dari refocusing tadi ya Pak ya? ya? Iya, karena refocusing. Pak Kadis terkait dengan kita tahu kan ini produk lokal itu juga menjadi ciri khas ya, ikonnya Provinsi Banten. Ini terkait dengan produk lokal ataupun juga UMKM yang memang mengembangkan produk lokal sendiri. Ini ada berapa jumlahnya dan juga potensi produk lokal apa saja sih yang mungkin dikembangkan oleh pelaku UMKM di Provinsi Banten sampai dengan saat ini Pak? Ya. Terkait produk lokal memang tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Babai, gula semut itu produk lokal, juga gula aren itu. Dan kita juga beberapa waktu yang lalu mengundang para pelaku UMKM di bidang tersebut untuk diadakan pelatihan. Kita mengundang praktisi yang sudah berpengalaman dan disosialisasikan pada acara tersebut ke teman-teman pelaku UMKM tersebut. Kita juga sangat itu Pak, sangat care lah terhadap para pelaku usaha tersebut gitu Pak. Di samping itu juga kita bantu juga terkait dengan aplikasi pengelolaan keuangannya. Kita kerjasama dengan STAN juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap teman-teman UMKM untuk bagaimana caranya mengelola keuangan yang baik sesuai dengan standar akuntansi. Kadang-kadang teman-teman UMKM di kita itu kadang-kadang masih belum disiplin. Mana uang untuk usaha, mana uang untuk rumah tangga. Nah, kadang-kadang suka tercampur. Ya. Manakala seandainya teman-teman UMKM itu dapat modal, kadang-kadang modalnya itu lebih banyak dipakai untuk urusan rumah tangga daripada untuk urusan usahanya. Ya. Itu jadi memang perlu juga ada perubahan mental. Jadi perubahan budaya lah gitu. Kita harus disiplin kalau memang untuk modal untuk usaha, jangan dicampur modal untuk sehari-hari di rumah tangga. Itu memang tanggung jawab kita semua untuk merubah mindset teman-teman pelaku UMKM. Seperti itu.
Karena juga salah satu pemicu juga nanti bisa bikin kolaps ya Pak ya untuk usaha tadi ya kalau misalnya ada pencampuran tadi. Pak Kadis terkait dengan sebenarnya kalau untuk jumlah UMKM di Provinsi Banten sampai dengan saat ini berapa sih Pak jumlahnya Pak? Jumlah UMKM dari mikro, kecil, menengah itu sekitar 900 ribuan. Itu dari seluruh mikro kecil menengah. Kita kalau bicara UMKM konotasinya ke mikro, padahal tuh UMKM itu ada pengusaha kecil, ada pengusaha menengah. Tapi karena dua elemen ini sudah secara modal dan secara skill sudah di atas teman-teman mikro, jadi kurang di itu. Kita orientasinya ke mikro gitu. Jadi kita bicara UMKM, semua orang ngelihatnya ke mikro, padahal di situ ada dua elemen lagi. Itu yang menengah tadi itu ya Pak ya? Iya. Tadi kan dikatakan juga oleh Pak Kadis bahwa ada pelatihan gitu kan yang diberikan. Ini kan ada 900.000 nih jumlahnya lumayan banyak sekali gitu kan. Terkait dengan pelatihan tadi bagaimana sistemnya Pak? Apakah memang kriterianya untuk mendapatkan pelatihan yang diberikan oleh dinas sendiri ini seperti apa nih untuk dari banyaknya tadi UMKM tadi? Makasih, 900.000 itu meliputi kewenangan kabupaten kota juga. Jadi dibagi sama 8 kabupaten kota tentunya. Nah, kita kan sebenarnya tugas kita tuh kecil. Kecil, kita kalau pelatihan itu kita minta data dari kabupaten kota, karena pada jujurnya sih provinsi itu tidak punya wilayah kan. Provinsi itu tidak punya wilayah. Kita tetap nginduknya ke kabupaten kota itunya masyarakatnya itu domisilinya di kabupaten kota. Kita minta data dari Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten kota untuk mengirimkan peserta UMKM tersebut. Nah, dari dasar usulan itulah kita mengadakan pelatihan. Berapa jumlahnya gitu, tergantung dari kemampuan anggaran kita. Kadang-kadang setiap pelatihan per tahapannya 100 orang gitu. Atau kadang-kadang 50 orang, tergantung dari kemampuan dana APBD gitu, seperti itu. Oke, saya beralih kembali ke Pak Babay. Pak Babay, tadi kita banyak sekali produk lokal khas Banten ya, ada gula semut, ada gula batu ya, kemudian juga ada produk-produk lainnya, sate bandeng dan lain sebagainya yang mungkin menjadi ikon dari Provinsi Banten sendiri dan juga mulai dikembangkan, termasuk juga dari produk-produk kria nih Pak. Lantas bagaimana Anda melihat pengembangan produk lokal yang dilakukan oleh para pelaku UMKM? Apa yang menjadi catatan Anda nih Pak sampai dengan saat ini? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh para UMKM dan peran serta seluruh stakeholder ya terhadap pengembangan itu. Ada Perda, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016. Itu tentang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan koperasi dan UMKM. Misalkan kita lihat untuk koperasi pasal 6, untuk UMKM-nya pasal 9 di Perda itu cukup berat memang tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini, karena Perdanya ini Perda provinsi ya, tentu saja pemerintah Provinsi Banten terhadap pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan serta perlindungan koperasi dan UMKM. Misalkan saja ini tadi menyangkut dengan bagaimana pemasaran, bagaimana produksi segala macam. Misalkan di pasal 9 untuk usaha kecil ini pemerintah berkewajiban, ini disebutkan berkewajiban melaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku UMKM tanpa diskriminasi. Ya tentu saja disesuaikan dengan anggaran nanti bertahap ya. Betul. Yang kedua juga membantu izin usaha dan penguatan kelembagaan. Jadi sangat rinci ini kewajiban yang harus dilakukan oleh Pak Kadis ini ya. Dalam hal ini sebagai institusi yang langsung membawahi UMKM, kemudian juga berkewajiban memberikan informasi usaha, tuh soal informasi, kemudian melakukan pendampingan, penjaminan kredit, ini Perda loh, kemudian penguatan permodalan termasuk akses kepada lembaga perbankan dan non perbankan tadi. Berikutnya, ini dia. Berkewajiban pula pemerintah provinsi melakukan pembantuan pemasaran dan promosi dagang. Berkewajiban membantu pemasaran dan juga promosi. Iya, jadi kalau dilihat dari pasal 9 ini bukan main, berat sekali. Tadi Perda nomor 2 ya, tahun 2016, bukan nomor 4.
melihat beban yang demikian berat, saya kira di dalam Perda ini, dan ini hukumnya wajib kan, Perda itu wajib. Kalau tidak dilaksanakan ya bisa di-impeach. Iya, ya tergantung Ibu Dewan nanti yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini. Karena itu saya kira melihat beban yang demikian berat, ya mau tidak mau, dan memang di Perda ini pula disebutkan harus terjadi sinergi antar seluruh stakeholder termasuk industri besar terhadap pembinaan ini, ada di Perda ini. Kalau mengandalkan misalkan dari sisi anggaran yang ada tadi cuma 10 miliar ya Bu Desi ya segitu. Bayangkan dengan jumlah 900.000 ya Pak Kadis ya, hanya 10 miliar. Sementara untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 aja itu hampir 600 miliar. Coba, artinya timpang banget kok untuk membina rakyat cuma 10 miliar. Nah karena itu saya kira mohon lebih intensif mungkin dilibatkan itu kehadiran, kan industri di kita cukup banyak, berapa ribu, 8.000 lebih mungkin industri-industri besar yang ada di Banten. Coba itu CSR-nya, kan kewajiban CSR-nya 5% kan, itu undang-undang. Kalau Krakatau Steel misalkan kan, Krakatau Steel berapa punya keuntungan, berapa triliun, 5% setahun kan lebih dari 10 miliar saya kira. Daripada anggaran yang ada dialokasikan di mana, di Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi kuncinya memang harus sinergi termasuk pemerintah kabupaten kota. Ini kan kadang-kadang kita dengan otonomi daerah sekarang seolah-olah pemerintah kabupaten kota ini merasa juga terpisah, karena itu banyak kritikan dulu. Orang kabupaten bupati menuduh provinsi itu adalah kabupaten ke-9. Iya. Provinsi juga begitu nuduh, malah kabupaten yang merasa seperti provinsi juga gitu. Jadi memang dari sistem ketatanegaraan kita ya mungkin yang juga harus kita pikirkan bersama. Kalau itu terlalu panjang lah. Intinya kalau saja pemerintah provinsi dengan kabupaten kota dan dunia industri bisa padu bersinergi untuk pengembangan ini, saya kira tidak ada masalah. Akan cepat para UMKM kita bisa go internasional, bahkan bukan go nasional. Banyak sekali produk-produk lokal kita yang bisa diandalkan. Ya, Pak, ya? Ya, potensinya sangat banyak sekali. Sangat banyak. Itu gula semut itu kan udah ekspor juga. Iya. Gula semut, emping itu dari zaman baheula itu. Ya, kalau kita membicarakan daerah lain gitu kan, kayak misalnya daerah Bandung ada Peyem, kemudian ada Bogor ada Talas. Kalau kita berbicara soal provinsi Banten ini banyak sekali gitu kan yang menjadi keunggulan ikon-ikonnya. Nah ini menyangkut daya kreativitas. Kreasi untuk mencipta ya. Bandung itu kan kreatif sekali mereka. Kuliner, fashion, itu Talas saja jadi beberapa penganan. Kita balok aja dari dulu. Dan itu pun nggak tahan lama kan, balok itu paling nggak bisa 2 hari aja udah asam gitu, nggak pernah dikembangkan itu. Misalkan balok menes, balok babakan itu kan kesohor dari dulu. Atau apem Cimanuk misalkan. Dulu sih apem Cimanuk hanya bulan puasa keluarnya, sekarang kan udah tiap hari itu bisa keluar. Tetapi misalkan soal daya tahan, sebab dia cuma 1 hari udah asam itu ya. Misalkan seperti itu ya. Panganan lokal saya kira banyak sekali yang ada. Belum lagi kerajinan. Kenapa misalkan dulu hasepan, tahu hasepan? Anyaman dari bambu, sair, itu dulu diproduksi di Gunung Polosari dulu. Tapi sekarang kerajinan yang bervariasi, ada topi di daerah-daerah wisata dicari Tasik, kenapa bukan produksi kita, kok ambil dari Tasik? Kemana mereka gitu ya? Nah padahal kita keterampilan dasar, kemampuan dasar untuk anyam-anyaman sudah dimiliki dari zaman baheula kok. Bikin sair, bikin nyiru. Iya, nah itu saya kira tantangan. Memang harus serius. Kebetulan, nah nanti kita bisa bersinergi Pak. Minggu kemarin
Pengurus Besar Matul Anwar sudah menandatangani MOU dengan Menteri Perdagangan soal pengembangan ekonomi umat, termasuk UMKM. Jadi nanti kita bisa kembangkan ya. Jadi kita Matul Anwar madrasahnya aja 907 di Banten ini. Jadi artinya kalau berbasis pesantren ekonomi umatnya nanti kita lebih sinergi. Saya kira sinergi kemudian juga berpadu satu juga harus dilakukan, termasuk juga menghilangkan ego sentral seperti itu ya Pak. Nah itu. Bapak ya, kita beralih dulu Pak Babay. Saya Ya, beralih sebentar mangga, ke Bu Dewan terkait dengan tadi apa yang sudah dikatakan ada Perda nomor 2 tahun 2016 yang memang di dalamnya juga sudah lengkap sekali terkait dengan pendampingan, izin usaha dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pengawasan yang dilakukan DPR sejauh ini Bu terkait dengan Perda tadi? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa ketika DPRD ini turun ke bawah melalui reses, kunjungan kerja, saya melihat langsung bagaimana kualitas UMKM kita saat ini. Nah ini tentunya yang memang harus terus juga dari pihak dinas, dari pihak swasta juga terus memberikan ilmu-ilmu kaitan dengan tadi bagaimana supaya packaging kita bagus. Alhamdulillah sih sekarang sudah mulai baik Mbak. Betul. Terus yang kedua juga kaitan dengan rasa. Kita punya asli misalnya kayak tadi ada apem, ada emping. Kenapa sampai hari ini belum ini? Itu karena memang kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak kita. Ya ini mungkin mudah-mudahan ke depan dalam rangka menghantarkan UMKM kita menjadi lebih baik. Saya sih berharap anggaran dari Dewan itu nggak akan tanggung-tanggung, bukan 10 miliar saja. 10 miliar tadi itu hanya satu kegiatan yang memang kita punya rencana kemarin sudah dianggarkan juga ingin membuat salah satu tempat sentra oleh-oleh yang memang kita ini belum punya. Karena tadi Pak Agus sudah katakan kebentur dengan persoalan refocusing sehingga akhirnya belum kita jalankan. Jadi kalau bicara anggaran tuh Dewan sendiri maksimal juga kita siap gitu berapa aja. Nah saya juga berharap agar supaya tadi dalam rangka menghantarkan UMKM ini kita harus juga bersinergi antara dinas, DPRD, elemen swasta, kabupaten kota sehingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Oke baik, luar biasa. Jadi kayak memang dukungan sudah diberikan dari sisi anggaran, kemudian juga dari kemauan dari UMKM juga sudah ada. Bagaimana Sudah. tinggal melejitkan tadi ya, mensinergikan tadi. Baik, kita beralih kembali ke Pak Kadis terkait dengan kita tahu ini sebentar lagi memasuki era revolusi industri 5.0 ini tentunya harus ada inovasi nih Pak yang dilakukan oleh para pelaku UMKM dalam mengembangkan produknya. Lantas terkait hal tersebut adakah pendampingan yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten untuk memaksimalkan pengembangan produk-produk lokal tadi? Ya, terima kasih. Sesuai dengan tadi disebut oleh Pak Babay terkait dengan Perda nomor 2 tahun 2016, kita selama ini telah menyiapkan sarjana pendamping lebih kurang 50 orang untuk UMKM dan 50 orang untuk koperasi. Itu yang serta 8 konsultan PLUT, konsultan untuk pelaku UMKM yang ditempatkan di Jembatan Begitu sebelah jembatan ada gedung PLUT. Itu semua UMKM yang ada di Provinsi Banten kalau memang memerlukan konsultasi bisa ke situ. Jadi terbuka itu tanpa dipungut biaya itu. Terus juga terkait dengan kewajiban pembina dan pelatih kita sudah melaksanakan setiap tahun terkait dengan pelatihan-pelatihan. Terus juga dengan membantu promosi pemasaran kita sudah laksanakan. Setiap tahun kita mengajak UMKM terpilih untuk mengikuti katakanlah expo atau pekan raya di daerah-daerah lain. Terakhir kemarin di NTB ada bertepatan dengan Pak Jokowi ke sana itu terkait dengan sirkuit di NTB. Kita juga mengirimkan buka stand di sana, mengirimkan para pelaku UMKM. Tentunya karena anggaran kita terbatas, jadi tidak bisa semua UMKM tapi terpilih gitu. Ya, itu sebagai langkah memajukan promosi pemasaran. Itu terus juga terkait dengan pemasaran sekarang dengan adanya Pergub tentang bela pengadaan, di situ juga memberikan pemasaran seluas-luasnya kepada pelaku UMKM melalui toko daring atau marketplace. Seperti kita bisa masuk Blibli, bisa masuk Shopee, bisa masuk toko Indo Trading, bisa masuk yang punya kita itu Plaza Banten, yang mana operatornya PT ABM. Ya, itu kita juga setiap hari selama 6 bulan terakhir ini kita memberikan coaching klinik, membuka
pintu seluas-luasnya kepada seluruh UMKM yang ada di Banten untuk akses ke toko daring tersebut. Kita pandu, Bu, itunya. Dengan datang ke Plur tadi itu ya Pak ya? Ya? Dengan datang ke Plur tadi itu ya? Bukan, Plur ada lagi, kita ada lagi Oh, oke. di Dinas Koperasinya. Setiap pelaku UMKM bisa daftar ke toko daring tersebut melalui akses. Kita ada di sini ada teknisinya. Sekaligus kita bantu juga pembuatan PT perseorangan. Itu kan sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2000, Undang 11 tahun 2020 dan PP 7 tahun 2021 tentang perlindungan UMKM. Kita pelaku UMKM terus kita beri bimbingan sekaligus diakseskan ke toko daring tersebut. Terus kita juga daftarkan ke Kamilkumham untuk supaya memperoleh PT perseorangan sebagai dasar untuk mereka untuk bisa beraktivitas selanjutnya. Terus juga kita daftarkan NIB, nomor izin berusaha. Itu kita fasilitasi juga bagi pelaku usaha yang belum punya NIB. Ya, itu sampai sekarang masih ada setiap hari di Dinas Koperasi. Di Plut juga untuk konsultan teknis untuk para pelaku UMKM jika mengalami kendala dalam melakukan kegiatan usahanya gitu. Itu kita berikan juga konsultan gratis di situ, Bu. Oke, jadi sudah ada pendampingan dan juga upaya yang dilakukan dari pemerintah sendiri ya Pak ya. Pak Kadis, saya izin berikan kesempatan dulu kepada teman-teman untuk bertanya kepada narasumber. Silakan dari sebelah kanan. Boleh berdiri dan sebutkan namanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Ica. Izin bertanya, bagaimana Anda melihat produk UMKM di Banten dari sisi harga kemasan dan juga rasa? Hal apa yang menjadi evaluasi dan perlu diperbaiki mengingat saat ini produk-produk UMKM hasil dari luar Banten memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, khususnya di platform digital. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya dari sebelah kiri atau kanan lagi? Oke, silakan dari sebelah kanan lagi. Baik, izin bertanya, apakah saat ini sudah ada produk UMKM di Provinsi Banten yang menembus pasar nasional bahkan internasional? Jika memang ada, produk apa yang diminati dan bagaimana persaingannya secara global? Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu penanya lagi, silakan. Maaf, izin bertanya, nama saya Inaya. Keberadaan UMKM diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran, namun dengan kondisi pandemi 2 tahun kemarin, nyatanya banyak usaha yang gulung tikar dan mem-PHK karyawan yang bekerja di usaha kecil, menengah atau UMKM. Bagaimana motivasi yang diberikan kepada para pelaku UMKM di Banten agar segera bangkit pasca pandemi kemarin? Dan bagaimana peran pemerintah hadir di tengah permasalahan tersebut menurut Anda? Terima kasih. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten dan kita masih membahas terkait dengan perluas pasar UMKM melalui potensi produk lokal dan juga media digital. Tadi sudah berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada para narasumber dan waktunya untuk menjawab. Pertanyaan pertama ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Babay. Ini bagaimana Pak Babay Anda melihat produk UMKM di Banten dari sisi harga, kemasan, dan juga rasa, dan juga hal apa yang menjadi evaluasi dan juga perlu diperbaiki menurut Anda mengingat saat ini produk-produk UMKM dari luar Banten ini memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi di e-commerce ataupun juga platform-platform digital lainnya? Pertama soal kemasan ya, memang perlu sentuhan yang lebih untuk agar produk UMKM kita memiliki kemasan yang menarik. Terus terang aja itu salah satu problem memang. Kadang-kadang rasanya enak, tetapi kemasannya kurang menarik sehingga pasar kurang berminat ya. Kalau rasa ya kalau ditanyakan ke saya karena saya orang Banten asli ya. Semuanya enak. Betul. Iya dong, karena udah kebiasaan makan apem ya enak. Kalau ditanyain rasa gimana, rasa apem, nikmat sekali. Kemudian emping juga begitu. Banyak sekali ya Pak ya. Apalagi tadi, ya itu. Kalau kemasan saya kira memang Pak Kadis perlu betul itu. Perlu dibikin semenarik mungkin ya, tidak seperti sekarang ya.
Misalkan kayak balok ya dihamparin begitu saja, ditampah begitu kan, gimana itu? Kurang menarik. Iyalah, jadi Dari sisi itu packaging ya Pak ya? packaging dengan soal kebersihan kali ya. Soal kebersihan yang harus mendapat perhatian betul. Ini ada yang menarik saya kira, ini kalau kita lihat selama ini termasuk tadi ada disinggung soal apa yang sudah tembus keluar dari dulu emping. Itu orang mau ke Mekah dulu itu bawa emping loh. Dulu. Dari dulu ya. Kemudian gula semut ini udah internasional. Kalau kita perhatikan semua adalah menyangkut produk-produk pertanian dan kehutanan. Karena itu tidak salah data BPS lihat yang mampu bertahan terhadap gelombang krisis kemarin, hantaman termasuk COVID-19 itu, sektor itu pertanian, kehutanan dan perikanan. Karena itu makanya UMKM-nya pun ayo kita genjot itu. Dan bayangkan panjang pantai kita kalau bicara perikanan, belum perikanan darat ya, 500 kilometeran. Banten, belum zona ekonomi eksklusifnya 20 mil ke sana. Luasan laut kayaknya daripada daratannya kita. Kemudian hutan kita, pertanian kita. Saya kira memang fokus di situ. Dan sudah terbukti sangat tahan terhadap gelombang krisis kemarin. Tiga sektor itu. Saya kira sementara itu mungkin. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita. Berarti dari sisi packaging dan juga kebersihan yang mungkin perlu ditingkatkan kembali ya Pak ya, untuk bisa bersaing di pasar digital tentu saja. Terkait pertanyaan berikutnya ini Pak Kadis bisa dijawab mungkin, apakah saat ini sudah ada produk UMKM di Provinsi Banten yang tadi menembus pasar nasional bahkan mancanegara? Jika ada produk apa saja yang diminati dan juga bagaimana persaingannya sampai dengan saat ini Pak? Ya, terima kasih. Memang benar ada beberapa produk yang diekspor ke New Zealand, ke Kanada, seperti sepatu karya pengrajin home industry. Salah satu UMKM itu di Serang Bu, pengrajin Serang itu dia ngirim sepatu sampai ke luar negeri, ke Kanada itu. Terus juga sambal Pak, sambal sederhana itu sampai dikirim ke New Zealand. Jadi waktu beberapa saat yang lalu kami mengadakan pelatihan dengan melibatkan diaspora agen yang ada di luar negeri. Kebetulan ada di New Zealand Pak, langsung Bu itu. Langsung secara Zoom, petugasnya ada di Dinas Koperasi, tapi bosnya ada di New Zealand. Nah itu, dia mengadakan Zoom dan UMKM itu membawa produk-produknya. Dan pada saat itu ada transaksi, begitu secara langsung ditunjukkan modelnya seperti ini. Alhamdulillah packagingnya sudah bagus, baik itu makanan kuliner, makanan itu yang agak awet, makanan awet, terus juga yang lainnya terjadi transaksi di situ Bu. Kemarin ketemu lagi sama saya UMKM-nya, Pak terima kasih, itunya transaksinya dengan New Zealand masih berjalan sampai sekarang. Jadi ada kesinambungan. Paling itu udah sebulan yang lalu diadakan Zoom meeting dengan para agen ekspor yang ada di luar negeri, terutama di New Zealand. Kita juga pernah yang dengan Kanada juga. Dan sebab antara negara satu dengan negara lain itu regulasi aturannya berbeda-beda. Manakala dia menerima barang dari luar, dengan antara Amerika Serikat dengan New Zealand beda, antara Jepang dengan Timur Tengah beda. Jadi perlunya ada pelatihan-pelatihan itu seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan. Dan calon eksportir pun harus paham regulasi negara tujuan seperti itu. Itu sebenarnya Banten tuh mampu Pak, Bu, yakin mampu itu. Cuma ya itu perlu adanya pengembangan, adanya pembinaan, semua stakeholder dilibatkan. Itu karena ini tanggung jawab kita semua untuk memajukan UMKM yang ada di Banten. Dan terus terang yang menopang ekonomi Banten selama pandemi diantaranya koperasi dan UMKM Bu. Sektor-sektor perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha besar malah udah karena berhubungan dengan luar negeri kena social distancing udah berhenti semua ekspornya dulu itu karena UMKM masih bisa berjalan lah, walaupun memang agak sulit tapi masih hidup sampai sekarang seperti itu. Produk yang paling diminati apa nih Pak? Yang sebenarnya yang paling terkenal di itu tuh ya itu yang tadi Bapak sebutkan Pak Babe itu, gula semut sama gula aren itu dari Lebak paling bagus Bu. Seperti itu. Luar biasa.
Oleh karena itu kita juga ngundang kemarin untuk pelatihan, untuk pemberdayaan para pelaku UMKM di bidang gula semut. Itu sayang kalau dilewatkan sebenarnya itu. Itu tanggung jawab kita semua, kata itu juga ya, di samping juga Dinas Koperasi Kabupaten Kota yang memang tugas pokoknya mengelola mikro, itu dibantu oleh provinsi dan dibantu oleh pusat. Itu seperti itu, saling mendukung. Oke. Gitu. Terima kasih. Baik. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita yang kedua. Terkait pertanyaan terakhir ini, keberadaan UMKM diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran, namun dengan kondisi ini banyak yang gulung tikar. Motivasi apa nih yang mungkin bisa diberikan oleh Bu Dewan kepada para pelaku UMKM agar bisa segera bangkit di masa pemulihan dari pandemi COVID-19 saat ini? Buat teman-teman UMKM, hari ini saya sepakat dengan Dinas Provinsi Banten untuk memberikan intinya ilmu yang pertama kaitan dengan pelatihan. Insya Allah ke depan juga bukan hanya pelatihan tapi juga sarana-prasarana yang memang belum tuntas dilakukan. Saya selaku Dewan siap menjadi penyambung aspirasi ketika mungkin masyarakat ada yang membutuhkan uluran tangan kaitan dengan program. Begitu juga ke depan. Saya sih berharap tadi Pak Agus ya, 10 miliar yang dulu pernah kita lakukan bersama ini tetap kita jalankan ke depan sehingga kita punya sarana-prasarana untuk mendukung teman-teman UMKM ini bisa berjualan dengan lebih luas lagi ke depan gitu Mbak. Jadi jangan pernah lemah, lesu, karena sungguhnya kita semuanya sudah sepakat ingin menghantarkan UMKM Banten menjadi lebih baik lagi dengan anggaran yang ada saat ini Mbak. Oke, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk tiga narasumber kita. Kita sudah ada di penghujung waktu. Para narasumber mungkin bisa berikan closing statement ataupun juga mungkin saran, apa juga motivasi yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, khususnya para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Banten. Silakan dimulai dari Pak Babay, apa yang disampaikan Pak Babay? Closing statement ya. Saya kira solusi dari semua tadi yang kita perbincangkan adalah tetap harus terjadi sinergi seluruh stakeholder. Pemerintah provinsi, kabupaten kota, kemudian pusat juga ya. Di samping kalangan industri, perguruan tinggi saya kira. Perguruan tinggi ya perlu ikut serta dalam pengembangan UMKM. Yang kedua, mohon juga untuk mengangkat produk-produk UMKM kita, coba kita mulai juga dari pemanfaatan atau penggunaan di internal birokrasi pemerintah misalkan. Jadi kalau rapat ya harus ini apa. Terus kalau di KP3B itu kalau ada gerai gitu khusus produk UMKM jadi orang bisa belanja di situ, kan sekarang belum ada juga. Ada di dinas tenaga kerja saya lihat cuma ini pajangan saja, tidak bisa dijual belikan. Mungkin di dinas perdagangan. Padahal kalau dibuat itu di KP3B yang luasnya 65 hektar itu masih banyak tersisa sekali tanah itu. Pajangkan toko produk UMKM seluruh Banten di situ. Jadi termasuk mungkin yang kungker-kungker ke Dewan, teman-teman dari DPRD lain, yang ke dinas ya, bisa silahkan. Betul. Saya kira mungkin itu ya. Jadi yang terpenting adalah sinergi tadi lah. Sinergi, keterlibatan seluruh stakeholder. Insya Allah UMKM kita bisa maju. Saya kira terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Babay. Boleh tepuk tangan kembali untuk Pak Babay. Luar biasa idenya, terima kasih banyak Pak Babay. Pak Kadis, silakan apa yang disampaikan? Ya, terima kasih. Saya menghimbau kepada para pelaku UMKM untuk senantiasa terus-menerus semangat dalam rangka menambah wawasan, keterampilan, baik di bidang tata kelola keuangan atau terkait dengan bidang-bidang yang terkait dengan wirausaha. Juga jangan lupa harus mau belajar tentang IT atau teknologi digital atau teknologi informasi. Sebab ke depan pelaku usaha yang menguasai IT lah itu yang akan jadi pemenang. Terima kasih. Oke, baik, boleh tepuk tangan kembali. Upgrade ilmu terus ya Pak ya, untuk bisa bangkit dan juga bisa maju lebih baik lagi. Silakan Bu Desi, apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah khususnya para pelaku UMKM? Buat teman-teman UMKM terus melakukan yang terbaik, terobosan yang baru, jangan hanya misalnya yang kemarin-kemarin aja. Mudah-mudahan dengan kita berinovasi, dengan kita bersungguh-sungguh, fokus, insya Allah hasilnya akan baik. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan kembali untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa.
Dan juga terima kasih banyak atas waktunya Pak Babay, Pak Kadis, dan juga terima kasih Bu Desi atas waktunya, dan mudah-mudahan UMKM di Provinsi Banten bisa lebih bangkit kembali ya. Dan bisa lebih go internasional. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir, dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan kita 1 jam ini. Dan saksikan kami kembali dalam forum dialog lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas untuk pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.